Kami persilakan berikutnya Pak Tarjuni ya. Pak Tarjuni untuk boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya, mohon maaf, boleh ditukar tadi Ibu? Tes. Oke. Oke, sudah nyala lagi. Baik, langsung kepada pertanyaan Pak Kiai. Satu hal saya pernah membaca bahwa adab itu sebelum ilmu. Kita banyak orang-orang berilmu di kalangan kita, tetapi adabnya sangat buruk. Nah, bagaimana penjelasannya? Bahwa adab ini harusnya lebih utama ketimbang ilmu. Yang keduanya, kalau kita baca di dalam Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Tadi yang disampaikan Pak Kiai, innama buistu liutamima makarimal akhlak. Ada dua komponen yang sama, yaitu sama-sama orang yang mulia. Satu mulia dengan ketakwaannya, satu mulia dengan akhlaknya. Bagaimana korelasi antara takwa dan akhlak? Itu saja Pak Kiai. Terima kasih ilmunya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ya Sumarno. Nih, saya boleh duduk apa ke depan anak-anak? Ya udah, karena kalau mau ke depan boleh. Di sini juga boleh kan? Karena saya sudah duduk di sini ya. Iya. Alasannya bisa. Oke, silakan ya. Ya sudah, yang penting terjawab. Ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah, ini jawab pertanyaan yang bagus. Tadi sudah dijelaskan oleh yang menanya, adab dulu baru ilmu. Kalau sudah kita tahu bahwasannya adab dulu baru ilmu, artinya siapa yang menentukan adab seseorang dari kecilnya? Wal madrasatul walad. Yang menentukan adab seseorang itu adalah seorang ibu yang menata bagaimana mengatur karakter, bagaimana yang namanya membentuk jiwa seorang anak adalah ibu. Itu satu. Sebelum dia masuk sekolah itu anak diajarkan dulu oleh ibunya bagaimana cara istinja, bagaimana cara tidur. Itu kan pembangunan karakter, pembangunan jiwa. Betul kan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan otaknya pintar diisi dengan sains dan teknologi, tapi akhlaknya bobrok, akhlaknya bejat. Dan kebejatan akhlak, kerusakan moral ketika saat sekarang ini, Masya Allah, sudah betul-betul di luar daripada kemampuan kita, karena masuk dari berbagai macam unsur. Apalagi di tengah-tengah era globalisasi teknologi, di zaman digitalisasi, maaf, kita baca sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa ada doa itu? Karena setannya di dalam diri kita dan ada sama kita. Dan bahkan kita biayai itu setan. Ini setan kan kita biayai sekarang. Kita beliin tuh pulsanya, kita isiin tuh paketnya. Ya, itu membentuk setiap kehidupan kita ini dari sini. Ya kita yang punya filter. Lah kalau anak-anak kita yang nggak punya filter. Dan ini yang harus kita pikirin. Yang kemudian, apa perbedaan antara orang yang bertakwa dan orang yang berakhlak? Orang yang bertakwa pasti berakhlak. Kalau orang berakhlak belum tentu dia bertakwa. Nah, bingung kan? Kenapa orang yang bertakwa pasti dia berakhlak? Hablum minallah wa hablum minannas. Kalau dia sudah takut kepada Allah, dia takut juga kepada yang namanya berhubungan baik juga dengan manusia, dia dikatakan takwa. Sehingga Allah nyatakan bahwa negeri itu Allah akan turunkan keberkahan karena lantaran penduduk itu bertakwa. Yang baik hubungan komunikasinya kepada Allah, akhlaknya baik kepada Allah, dan akhlaknya baik kepada sesama. Coba baca surat Ad-Duha. Wa ammasaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ayat ini singkat tapi singgung bangetnya luar biasa. Yang pertama, kepada orang rendahan fala tanhar, jangan kau hardik. Jangan mudah merendahkan, memandang status sosial ekonomi seseorang.
Kebanyakan di tengah masyarakat kita orang ngelihat cuman casing doang. Dandannya cakep. Apalagi pakai perhiasannya banyak yang model ibu-ibu. Wah itu gelang sampai apa? Selengan. Wah kelihatannya wah kayaknya mewah, padahal aksesoris semua. Ya kalau pakai asli coba-coba tengah jalan digarong bisa. Ya kan. Wah kalau udah ngeliatan dandannya begini, wah orang ini pasti begini, punya prestis segala macam. Begitu ngelihat yang kelihatannya hitam legem kayak pantat dangdang, mukanya pas-pasan kayak dompet tanggung bulan, pasti walatus sair khodak. Masya Allah, kita kadang-kadang mandangnya juga miris ngelihatnya juga sinis. Siapa itu? Bukan begitu ya? Penyakit kita tuh, kan? Coba kalau ngelihat orang yang dandannya kayak begitu, jujur aja kita. Tapi kalau yang kelihatan dandanannya cakep, orangnya juga cakep, pakai perhiasan, beda nggak pandangan kita? Beda. Sama juga kita begini deh, masuk ke mall sama masuk di pasar malam. Di mall dagang baju, di pasar malam juga dagang. Apa yang membedakan? Tempatnya doang. Padahal bajunya sama-sama juga dari Tanah Abang. Ya kan begitu, ya. Cuma karena di pasarnya tempatnya begini. Jadi yang membedakan tempat orang tuh kadang-kadang dibedakan oleh apa? Keadaan. Maka jangan kita terpesona dan jangan kita terkecoh dengan keadaan. Karena itu kalau tadi perbedaannya akhlak dengan orang yang bertakwa. Kenapa orang yang berakhlak belum tentu bisa bertakwa? Ada orang yang berperilaku baik tapi nggak beriman kepada Allah. Banyak. Bagaimana kalau mereka berlaku baik tapi nggak beriman kepada Allah? Tetaplah qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladina wa amilus, iman dulu dan berbuat baik. Jadi kalau orang mau bertakwa, dia harus beriman dan berbuat baik. Kalau berbuat baik saja tanpa iman, sama juga orang pakai dasi tapi nggak pakai celana. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Kiai Haji Sumanto Syafi'i atas jawaban yang sangat berasa sekali. Dan kita masih ada satu segmen lagi untuk tanya jawab. Kami juga akan masih beri kesempatan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.